2023 tulak tulak 40 1983 wow, it's a long time, it's a long journey. So siapa yang masih kekal di sini pada 1983 itu? Masih ada? Coba angkat tangan. Haleluya, bagi kemuliaan untuk Tuhan. Yang pada tahun 2003 sampai sekarang masih ada, 20 tahun yang lalu. Angkat tangan. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Yang masih berada mulai melayani pada 2013, angkat tangan. 2013 masih ada. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Hadir rupanya ada yang sudah daripada awal. Amin. Jadi saya yang terkasih, tahniah kepada Anda. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Tetapi pengalaman kita, ternyata dalam pelayanan ini, ketika Anda bertobat, saudara terkasih, saya percaya masih ingat 20 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, saya sendiri pada tahun 2000. Saya tidak pernah aktif di dalam karismatik, tidak pernah aktif dalam belia, tidak pernah di mana-mana aktif. Dan kemudian pada tahun 2000 saya ikut seminar, dan that is the time where I have been touched by God. Dan akhirnya saya berada di tempat ini. Tapi saudara terkasih, bertobat itu bagus kan? Betul kan? Betul. Disentuh Tuhan itu bagus kan? Betul. Tetapi melayani itu kurang bagus. Betul? Betul. Banyak sakit hati, betul? Banyak menangis, betul? Banyak kecewa, betul? Ketika Anda bertobat ramai, betul? Tapi yang kekal pada saat ini hanya sedikit, betul? Jadi kenapa Anda masih berada di tempat ini? Amin, mari kemuliaan untuk Tuhan. Jadi saudara terkasih, saya mau bercerita sedikit tentang hal. Sebenarnya saya memilih-milih adakah saya harus menggunakan modul Abraham, adakah saya perlu mengambil modul Raja Daud, ataupun mungkin saya mengambil modul orang tertentu dalam Alkitab. Tetapi akhirnya saya berdoa dan Tuhan mengatakan bahwa kita akan berbicara pengalaman Paulus. Siapa Paulus di dalam Perjanjian Baru? Saint Paul. Sangat hebat, amin. Hampir semua surat-surat yang ada dalam Perjanjian Baru itu ditulis oleh Paulus, amin. Dan dia sangat hebat, amin. Tapi kita mau belajar bahwa rupa-rupanya Paulus sama dengan kita, banyak tangisan, banyak kesedihan, banyak kekecewaan. Yang ini jarang disebut orang, amin. Tetapi setelah 40 tahun berada dalam pelayanan ini, tahun hadapan kami akan berumur 50 tahun. Hari ini 49 tahun, kami tua 10 tahun saja daripada Anda. Kita mau belajar daripada saya, Promosi J.K. George. Mengapa setia itu penting? Di dalam Ulangan 5 ayat 3-23 mengatakan, maka lakukanlah semua itu dengan setia, seperti yang diberitakan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Jadi saya sadari bahwa ramai daripada Anda bukan daripada Brunei, kan? Tapi ada yang lahir di sini, bapak moyang mungkin ada di Sabah, ada di Sarawak, atau wherever you are from. Tetapi mengatakan bahwa lanjut umurmu di negeri yang kamu duduki. Lanjut umurmu di negeri Brunei yang kamu duduki. Amin. Kemudian kita tengok lagi apa? Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, janganlah lemah semangatmu, karena ada upah bagi usaha. Saudara terkasih, what is meant by this? Mungkin saja
nanti di mata manusia Anda tidak ada apa-apa. Orang melihat Anda masih miskin, masih perempuan yang biasa-biasa saja, tetapi yang ini adalah upah yang daripada surga. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Terus terang sedang terkasih saya dalam pelayanan ini, saya banyak bersungut, saya banyak marah Tuhan, saya banyak kecewa dengan Tuhan, saya banyak menangis di hadapan Tuhan. Saya percaya juga Anda begitu, amin. Tetapi Tuhan minta kepada kita dalam segala masalah itu, janganlah kiranya kasih setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Jadi saya terkasih mengatakan bahwa mungkin Anda ada saudara yang, oh ini pertemuan terakhir aku nih, lepas ini aku mau berhenti sudah karena mati. Tetapi tak apalah, ini 40 tahun aku pergi sekejap, lepas itu nanti aku beritahu Rebi, yang lain-lain, Anastasia sudah 40 tahun aku di sini, bye bye, you go, saya mau lihat-lihat aja di rumah. Mungkin ada begitu kan? Tapi hari katakan, kalungkan kesetiaan itu pada lehermu, macam ada sentiasa ikut kita. Jadi saudara terkasih, memang dikatakan di sana, janganlah takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Kamu akan beruling kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan menganugerahkan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi rupanya kita ada gaji, tapi gaji dia bukan duniawi punya Israel. Tapi saya mau tengok kita punya Tuhan. Rupanya kita punya Tuhan ini, dia sendiri pernah mengalami kesedihan, tetapi dia taat sampai mati. Tetapi akhirnya dia menjadi pokok keselamatan bagi semua orang yang taat kepadanya. Di saudara terkasih, ini adalah ayat dulu, kasih pusing-pusing dulu. Kesetiaan dalam pelayanan Paulus. Saudara terkasih, kita tahu Paulus macam mana kan? Sebelum dia bertobat, dia adalah seorang yang dikatakan pernah terlibat membunuh martir pertama, Santo Stefanus mati, dan Paulus ada di sana. Dikatakan di sana Paulus ada. Tapi saudara terkasih, apabila dia bertobat, kita tahu itu Paulus namanya dulu Saulus, betul? Saulus, kemudian dia ingin berjalan ke di mana perginya itu? Dia mau pergi satu tempat untuk tujuan menangkap dan membunuh, betul kan? Kalau tidak silap saya, kamu di tengah jalan, akhirnya dia berjumpa dengan Yesus. Dia tidak dapat melihat, buta selama 3 hari. Dia tidak dapat makan, tidak dapat minum, tidak boleh berjalan. Sehinggalah ada seorang yang namanya Ananias datang untuk menumpangkan tangan kepada dia. Betul kan? Tapi sedang terkasih, ketika dia bertobat, ini yang dia alami. Ketiga, Paulus. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas. Dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Ini sedang terkasih, selepas si Paulus ini bertobat, dia coba bergabung dengan 12 para rasul, dengan pengikut Yesus, tetapi tidak ada yang mau terima dia. Pada kemudian dia rasa yakin sudah, dia datang di Yerusalem. Dia pergi jumpa dengan Petrus, tinggal di rumah Petrus, dan dikatakan
dalam 12 rasul hanya satu orang yang pergi jumpa dengan dia. Amin. Para pelemah di sini yang selepas bertobat merasakan tidak diterima oleh Tuhan, tidak diterima oleh tim, dipinggirkan oleh tim, dipandang mata sebelah oleh tim, dianggap tidak layak oleh tim. Itu sudah dialami oleh Paulus. Kasihan kan? Dan saudara terkasih, kemudian it's take 15 years, 15 tahun baru Paulus betul-betul menerima recognition by the team, by the 12 rasul. Dikatakan, kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun ke bawah juga. Aku pergi berdasarkan suatu pernyataan, dan kepada mereka aku bentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dan dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, maksudnya 12 rasul itu, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Saudara terkasih, kepada Anda yang pada saat ini tidak diterima, kita punya rasul Paulus sudah pernah rasakan. Amin. Coba cek pribadi Anda, dimarah, tidak diberi peluang, ataupun ketika Anda menjadi pemimpin, leaders, kelihatannya tim Anda tidak mau mendengar cakap Anda. Ketika Anda mau melaksanakan program, tidak boleh siap-siap. Siap pun panggil last minute baru datang. Ada begitu di tempat sini? Mungkin tempat kamu enggak, tapi tempat saya ada. Jadi dia 14 tahun. Selepas 14 tahun sudah yang terkasih, akhirnya ini komen dia pada dirinya. Apakah mereka pelayan Tuhan? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak bekerja di lelah, lebih sering di penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesat orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Saya terkasih, rupa-rupanya kita punya pelayan Tuhan yang kita agung-agungkan itu penuh sengsara. Amin. Tetapi dia setia. Sudah berapa orang yang di sini pergi melayani Tuhan karam? Ada sudah? Belum ada. Ada sudah yang ditangkap oleh kerajaan Brunei, di rotan 39 kali. Berapa kali itu? 5 kali. Kamu pernah pergi penjara macam mana itu banduan dipukul? Dia punya rotan itu, di sini rotan kan? Rotan itu, dia itu rotan saga, besar macam ini, besar lagi daripada ini. Dan kalau dipukul nanti itu di sini harus ditaruh satu span di sini, sebab di sini saja di punggung ini. Itu 1 kali pukul dia akan pukul ini macam yang pukul bukan macam saya. Besar macam ini, besar dia. Tapi bukan ini, dia itu punya itu biji-biji punya. Sado. Dia akan pukul, pengsan terus sini terus menyelam tenggelam lebih kurang 2-3 inci. Sampai begitu. Dan si Paulus bukan 1, 39. Bukan 39 kali, 5 kali. Begitu sengsara dia. Jadi kalau bayangkan, imagine punggung Paulus ini sudah hancur.
punggung sudah hancur. Dia jalan tidak ada nampak mau menjadi macam dia. Tidak ada, tinggal tulang. Begitu sengsara dia. Tapi kita belum sampai begitu. 3 kali mengalami karam kapal. Dulu sebelum ada jembatan pernah seberang sana kapal karam ditutup saja kan? Di mana? Di Temburung. Pernah karam sana? Tidak pernah kan? Ada karam. Ada karam. Tapi bukan kita lah. Nasib bukan kita. Dia sudah 3 kali. Dan selama semalam aku terkatung-katung, 1 papan saja dia pegang. Sampai begitu. Kasihan kan? Kasihan kan? Kasihan. Kasihan. Kita tengok lagi ada apa? Dikatakan, kita cek ini, dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah, bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu memelihara semua jemaat. Untuk mau melayani Tuhan, dia sudah tadi karam karena di rotan, tetapi juga sedang terkasih. Ini di bahaya di laut itu tadi, tidak tidur, aku lapar dahaga ini. Tahun 2000 yang lalu, keadaannya bukan macam ini, jalannya cantik betul kan? Masa itu harus jalan kaki, dan ketika sampai di sana dia ada 2 musuh. Pertama musuh dia adalah Yahudi yang dulu gengnya untuk tangkap orang Kristen macam Anda dan saya. Sekarang bila dia ikut Kristus, itu sekarang jadi musuh sudah. Sekarang menangkap, mau membunuh. Itu pertama. Musuh keduanya adalah orang Kristen yang dulu dia kasih sakit. Dia tangkap. Sudah 14 tahun, enggak percaya lagi. Enggak percaya saya. Dulu itu dia tangkap kita, itu dia pura-pura itu. Dia pura-pura, nanti dia mau cek kita di mana, nanti dia tangkap lagi. Jadi dia ada masalah dengan Yahudi yang bukan Kristen, tetapi juga dia ada masalah dengan Kristen itu sendiri. Berapa orang di tempat ini yang sudah melayani, tetapi ada masalah dengan fadernya, ada masalah dengan pengurusi di gereja itu, ada masalah dengan community lain, ada kan? Malah sampai sekarang ini masih ada orang yang mengatakan itu karismatik, itu Protestan, ada kan? Jadi sedang terkasih is alright. Paulus sudah pernah merasa. Amin. Kita cek lagi. Tetapi dalam semua yang dialami oleh Paulus itu, dia mengatakan, sebab kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi menurut Paulus itu, saudara terkasih, menurut Paulus
dirontang 5 kali, 39 kali, karam 3 kali, terkatung-katung 31 malam, lapar selalu, puasa karena tidak diterima oleh orang Kristen, puasa tidak ada makan berjalan-jalan karena takut dibunuh oleh orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Tuhan. Bagi Paulus itu adalah penderitaan ringan. Jadi sekarang coba cek di hati Anda, adakah penderitaan Anda ringan atau berat? Kalau dibandingkan dengan penderitaan Paulus, mana yang ringan? Ringan kan? Tetapi sebelum dengar nampak ini macam berat kan? Hari ini katakan kepada kawan di sebelah, "Duk, penderitaanmu ringan." Cantik sekali. Ringan. Cakap lagi. Penderitaan kita sangat ringan. Sangat ringan? Sangat ringan kan? Hari ini saya berdoa supaya penderitaan Anda diberatkan. Sangat ringan. Tetapi sudah terkasih, setia saja enggak cukup. Setia. Dengan segala penderitaan itu tidak cukup. Harus ada komitmen. Amin. Saya beritahu Anda, ketika saya bertobat sangat hebat bagi saya. Pertobatan saya seperti ini. Saya ini nakal. Kalau Lius itu good boy. Saya playboy. Ketika saya bertobat, sebelum saya bertobat, saya ini nakal. Tetapi saya sudah terima, saya sudah confirmation, penguatan lah ya, penguatan, dan saya sudah menyambut buat dosa daripada Isnin sampai Jumat, buat dosa. Playboynya dosanya macam mana? Bibi. Sabtu ada confession. Bagi confession, Ahad boleh sambut. Isnin buat lagi. Bukan satu, sekurang-kurangnya 2. Yang cilakanya itu Sumendak 1 dengan Sumendak 2 kenal. Bila pergi sana, semalam yuk pergi sana kan? Jadi bila saya bertobat sedang terkasih, saya lawan Tuhan sebenarnya. Saya lawan Tuhan. Saya walaupun begitu, saya sudah sepertinya seorang etis. Kenapa? Saya karena dengan kawan-kawan saya ketika itu sudah penguatan, sudah confirmation. Akhirnya saya berpikiran bahwa Yesus itu hanyalah di dalam buku saja, tidak pernah hidup di surga ini. Dan saya biasa baca macam Harry Potter dan itu ilmu-ilmunya, dan saya bandingkan Yesus dengan Harry Potter itu. Ceritanya, ini Harry Potter lagi tebal bukunya dan juga ceritanya lebih hebat, boleh terbang-terbang, boleh hilang kan? Jadi saya mengatakan bahwa Yesus itu boleh jadi hanyalah satu karangan yang ditunjukkan oleh orang, sehingga kan siapa saja yang membaca Alkitab itu akan mempunyai moral yang baik. Tetapi saya mengatakan ini siapa yang menulis Alkitab ini adalah seorang pengarang, pengimajinasi yang sangat hebat. Jadi ketika dalam seminar hidup baru itu, Life in the Spirit Seminar, sudah dipindikan cerita, di ujung itu penceramah itu kata pelayanan doa,
terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Jadi saya berkata, saya sudah krisma, saya sudah baptis. Tetapi saya bilang, Yesus, if you are really alive, kalau Anda benar-benar hidup Yesus, I want to see you. Tetapi bila saya mau berjumpa dengan engkau, bukan karena saya rendah diri atau saya ingin mau menyembah dia. Saya punya imajinasi itu, Jesus itu adalah sama macam saya. Dia cuma hai apa ayo gitu ya. Jesus kan? Haleluya. Dalam doa. So ketika doa itu, akhirnya saya mengatakan Yesus ayo. Tetapi entah macam bagaimana, saya duduk di ujung sana. Akhirnya mungkin saya saja yang nampak. Akhirnya semakin kabur penglihatanku. Semakin kabur. Akhirnya sepertinya ada satu screen besar. Screen besar. Dan Hairan bin Ajaib, film hari itu lain. Filmnya adalah dosa-dosa saya. Satu dosa datang. Wih, kenapa dosa yang datang? Temuan saya tengok itu dosa saya. Tiada yang cakap, tiada yang explain, tetapi di sini di dalam hati mengatakan this is sin. Dan the moment I heard about the sin, bila saya dengar tentang kata dosa itu, sakitnya bukan alang-alang. Sakitnya bukan alang-alang. Dan bukan satu, datang lagi semua dosa-dosa. Akhirnya sangat sakit. Belum masuk neraka, baru nampak dosa saja. Nampak dosa di dalam biasa-biasa ini alright. Tetapi ketika Anda nampak dosa Anda di dalam roh, sangat sakit. Sangat sakit. Apabila sudah banyak, akhirnya saya menangis. Ketika saya menggoyangkan kepala ini, tidak boleh goyang. Angkat tangan tidak boleh angkat tangan. Dan saya menangis karena terlampau sakit, bukan karena mau menyembah Tuhan. Dan saya sadari pada umur itu 27 tahun, akhirnya saya menangis sampai ada apa itu? Yang kalau sudah ingus. Ini apa? Ingus lah kan? Saya mau angkat untuk lap ingus pun tidak boleh. Akhirnya saya menjadi takut. Dan kemudian saya sadari bahwa saya langsung tidak mempunyai kekuatan secara roh. Dan saya belum merendahkan hati lagi. Tetapi akhirnya saya bercakap dengan diri saya katakan, saya sengsara. Kemudian keluar satu perkataan dari mulut saya mengatakan, kalau seperti ini keberadaan saya, siapa yang dapat menolong? Saya cakap begitu dalam hati. Untuk first time saya dengar suara Tuhan. Tapi saya percaya itu bukan suara Tuhan, itu suara malaikat pelindung saya. Dia mengatakan seperti ini. Di Inggris dia cakap, jika only Jesus can save you from this. Saya dengar jelas betul. Jadi di mana ini suara? Only Jesus. Saya bilang Jesus, only Jesus can save me. Dan kemudian okay. If Jesus can save me from yang sakit ini, di saat ini saya terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. The moment saya cakap itu sudah terkasih. Yang James ini hilang, ini tangan tenaganya balik lagi, dan ketika saya buka mata, saya melihat dunia ini baru, sangat baru. Selama itu saya tidak tepuk tangan, saya tidak haleluya. Hari itu saya punya suara paling tinggi, saya punya tepuk tangan paling tinggi, saya punya lompatan paling tinggi. Ya orang kan kalau pergi seminar, kalau tidak orang semua tepuk tangan ini macam kan, kalau tidak biasa begini macam saja. Kan? Betul kan? Betul. Dia pun beli, apa ini karismatik, angkat tangan, haleluya puji Tuhan.
Saya itu macam begini saja. Apa dia orang batin? Padahal udah Katolik. Begitu. Dan kemudian I want to follow you. Saya pikir ikut Tuhan ini, bertobat dulu saya mengatakan pertobatan itu sangat bagus, sangat cantik. Akhirnya ada satu yang terjadi. Saya balik daripada seminar itu, saya jumpa dengan girlfriend saya yang dua itu, yang saya selalu cium pipinya itu. Jadi saya pilih, oleh karena satu itu muda, satu itu tua sedikit, saya pergi cakap sama yang tua. Saya cakap sama sayang, saya sudah ikut seminar. Menurut Tuhan hanya satu saja, betul kan? Jadi hari ini saya membuat keputusan. Saya putuskan antara dua ini, saya harus pilih satu. Saya minta maaf atas segala perbuatan saya, ciuman pipi dan di mana-mana, termasuk pegang sini ya. Bagi mereka yang dewasa saja. Dan kemudian dia menangis. Saya tahu sebab saya tua, dia muda. Saya itu. Betul. Tidak. Tapi saya harus pilih satu. Tetapi Tuhan itu adil. Yang satu itu bukan istri saya, orang lain. Tetapi Tuhan itu adil. Saya putuskan yang satu, itu yang girlfriend yang satu itu yang sekarang itu harus saya sudah berjanji untuk kawin itu, dia putuskan saya. Jadi yang ini bukan yang itu. Dan ini yang terjadi. Tetapi ketika itu juga ada satu perkara. Jadi itu satu. Jadi apa yang terjadi? Selama ini dosa yang enak itu, dosa yang enak itu kan? Dosa yang enak itu yang saya tidak boleh lepaskan. I have kekuatan untuk putuskan at the moment. Kau tahu kenapa itu girlfriend saya kasih putus sama saya? Karena the moment saya ikut Tuhan, saya mengatakan kepada dia, I am going to marry you because saya sudah break yang satu. But from this moment, anything pegang ini kah harus stop. Harus stop. Masalahnya dia belum ikut seminar, saya sudah ikut seminar. Jadi bila saya tidak pengen dia rasa saya sudah tidak sayang dia. Betul? Jadi dia putuskan saya. Tetapi kedua juga, saya dulu kerja ladang sawit. Saya berhenti kerja sawit, saya kerja di bank, bahagian credit officer. Kalau di Sabang, pelayan BK, Maybank. So I am the one the processing the loan, I am the one yang recovery. So I know how, saya tahu macam mana manipulate itu loan. Tak layak boleh jadi layak. Kan? Ada kan? Okay? You can manipulate. Boleh hanya layak loan 1.000, 2.000 atau 5.000. I can manipulate it, boleh loan sampai 200.000, 300.000. So, saya buat bisnis. I manipulate everything, tidak saya ikut Tuhan. Akhirnya saya ada bisnis very success sebelum saya bertobat. I have two agriculture tractor yang dia punya nilai lebih kurang 300.000. I have saya satu lori 3 tan, satu lori 2 tan, 1,5 tan. Saya ada kedai pertanian, saya punya volume 1 tan, 1 bulan lebih kurang dalam 60 atau 70.000. And I have a contract with government every year around dalam 500.000 juta. All on the table, Ma. Table. Di Sabah, I don't know here. Di Sabah, you don't give on the table, you never get the contract. Yes. So
Saya pikir ikut Tuhan. Dulu belum ikut Tuhan sudah dapat begini. Kalau ikut Tuhan mesti lebih besar dapat. Amin, betul kan? But no, it isn't. Ini kelihatan. Because all that is itu menipu. Manipulate itu apa? Itu account is menipu. You pergi beli itu tractor. Since I am the one, the person, and saya tahu itu sistem dia, I can check itu price. So deposit is 10%, tulak itu 10%. I still can that itu tractor without any deposit. I can do that. Saya boleh buat itu. So I dapat semua itu dengan cara yang tidak ikut Tuhan. So what is happening? Satu-satu Tuhan ambil daripada saya. Saya akhirnya kontrak hilang. Saya punya traktor hilang kerja. Saya ada kedai pertanian, dari jabatan kerajaan datang bilang I want money 1.000, 2.000, 3.000. You charge 3 times, 4 times. Yang penting I dapat cash. That's what is all tipu punya. I still doing it selepas saya bertobat. Tetapi selepas itu semua satu-satu hilang. Hilang. Bila semua itu hilang, I cannot service my Lord. Saya punya customer, saya tidak boleh bayar. Saya punya kedai, saya tidak boleh service CCM kedai. Saya sudah bagi loan 2 keping tanah. Dan turun satu-satu, I start to ask God. Saya mulai marah Tuhan. Saya bilang, where are you? You say adalah pemenang. Akhirnya hilang. Saya punya traktor 2 ditarik. Saya punya housing loan di tepi pantai hilang. Itu rumah hilang. Saya punya kedai have to close. And I end up 0,5 juta negatif. Setengah juta. Sini divide by 3.5 around 200 over 1,000 Brunei dollar. Dan baru saya persoalkan iman saya. Saya mengatakan Tuhan, I cannot believe this happened to me. Dan saya mengatakan I want to stop from pelayanan. Saya mau berhenti daripada pelayanan. Saya akan urus semua saya punya urusan. The moment I selesai, I come back to you. Dan kemudian saya jumpa dengan Lius, counseling dengan Lius. Dia sudah berada pada tahun 1983, dia sudah ada, saya tahun 2000. This is what Lius said to me. Jika saya sudah nampak seperti ini, banyak, dan saya izinkan pergi, mereka tidak pernah kembali lagi dalam karismatik ini. Kalau Anda berhenti melayani pada saat ini, I believe, saya garanti engkau tidak akan pernah kembali di karismatik ini. Dan saya mengatakan, jadi apa yang saya harus perlu buat? You promise that you are going to pay that itu utang-utang, and be humble melayani. Barulah saya mengerti apa maksud tawar hati yang ini, yang dibaharui. Barulah saya mengerti betapa Paulus punya perbuatan dahulu yang membunuh orang-orang bertobat. Ketika dia bertobat, itu menghantui dia, sehingga it take him 14 years to be fully accepted, untuk diterima sepenuhnya oleh para rasul. Amin. Dikatakan tadi rasul ada 12 kan? Dia 3 tahun selepas melayani, dia coba mau join with the rasul. 2 saja datang, bro. Pak Petrus dan Yakobus saja. Even Yohanes tidak pergi jumpa dia. Yang lain tidak pergi jumpa dia. Dan baru saya rasa lonely.
rasa lonely. Kemudian saya mengatakan, Tuhan, hari ini saya mengatakan saya mau melayani betul-betul digital setengah juta. Of course ada dia punya miracle along the road. Dan kemudian saya akhirnya sadari, it take me more than 15 years to settle itu loan, itu utang. It take me 15 years. Amin. Dan miraculously, yang hebatnya, ketika orang semua problem during COVID, saya punya problem settle. Saya sudah blacklist, bukan sepakat blacklist. Saya sudah bankrupt. Sudah bankrupt. Tetapi kemudian rupanya ketika Anda, baru saya sadar ini kata-kata ini. Ketika aku lemah, ketika itulah kuasa Tuhan menjadi besar. Betul? Ada kan? Saudara yang terkasih, kepada Anda, mungkin Anda punya problem lain, tetapi akhirnya saya sadari bahwa rupa-rupanya apa yang Paulus rasakan. Akhirnya saya mengerti. Amin. Kita begitu lagi apa yang ada. Jadi komitmen. Yang ini sedang terkasih. Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil. Yang ini itu cerita sakit ayam. Sakit ayam itu apa? Gila babi kan? Penyakit gila babi. Itu murid Yesus sudah doa, tidak boleh sembuh. Jadi Yesus turun dari bukit, dari doa pagi, dia akhirnya marah. Jadi ini respon dia. Kata bapak anak itu, aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi harus aku tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Matius 17, my brothers and sisters, Matius 17 dia ada 28 bab. Cek balik, 28 bab. 28 bab divide by 2, dia menjadi 16, kan? 16. Dengan hurufnya itu saja, maksud dia separuh itu Alkitab sudah itu murid bersama dengan Yesus. Betul? Sebab ini 17. Dasmin Yesus berada di dunia ini lebih kurang 3 tahun saja. Jadi boleh imajinasi para murid itu sudah bersama-sama dengan Yesus almost 2 years. Almost 2 years. Tetapi kenapa mereka tidak dapat doa? Tidak dapat buat itu doa usir ini roh jahat. Karena harus ada satu skill doa dan harus ada satu puasa. It doesn't mean puasa itu adalah puasa makan. Mungkin itu adalah puasa dosa, puasa daripada mulut yang tidak bagus dan macam-macam. Puasa daripada kecewa, seperti yang Lius katakan tadi itu. Puasa daripada segala. Jadi saudara terkasih, kamu telah menerima Kristus Tuhan, karena itu hendaklah hidupmu tetap dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi saudara terkasih, rupa-rupanya sudah 2 tahun ikut Yesus, tetapi itu murid tidak belajar satu pun. Tidak belajar. Di orang bangka-bangka, wah saya lebih kurang imajinasi saja Yesus itu leaders karismatik.
imajinasi Yesus adalah leaders karismatik. Anda sudah ikut Yesus karismatik dengan tim ini. Selama ini Anda berharap kepada leaders saja untuk melayani, untuk pimpin doa. Apabila Anda disuruh, saya tidak, saya biasa-biasa saja, saya main belakang saja, saya musik saja, saya tim saja. Imajinasi Yesus adalah pemimpin karismatik. Dan apabila Anda akan suruh doa, berapa sudah yang Anda kasih sembuh? Siapa yang sudah belum pernah tumpang tangan? Angkat tangan. Tumpang tangan untuk doa penyembuhan. Angkat tangan. Belum pernah buat. Banyak. Apa yang sudah ada sana kerasukan, taruh-taruh, belum pernah doa? Banyak. Belum ada. Ada yang belum pernah doa? Banyak. Banyak pernah doa. Inilah. Mengaku karismatik, mengaku pengikut Yesus, tetapi ada masalah. Tunggu Yesus, dia di atas bukit. Tunggu Remy belum datang. Anastasia belum datang. Mau tunggu Andrew daripada Saria datang. Bro datang sini ada masalah. Kenapa doa aja? Aku tidak boleh butuh bro, gitu kan? Ini kita, you and me. Jadi saya terkasih, if you want this charismatic, betul-betul hidup dengan baik, you can do this. Dan you can do this if you have your root. Apa itu akar, kan? Akar berada. That's why nanti saya kalau mau, saya cakap sama Remy, 1 hari aja, tidak cukup. Saya mau dia kalau boleh 3 hari. We want to give you the best we can do. Give. Tetapi 1 hari aja. Dia bilang dia minta 2 orang aja. Saya bilang saya antar 6 orang. Tidak apa, Remy, saya mengatakan you just cover 2 orang, yang lain itu kami bayar sendiri. Haleluya. Dan saya pikir-pikir untuk nanti petang ini kita akan pecah. Sebab kita ada practical training petang ini. Practical training how to pray, how to usir roh jahat. Dan juga ini petang kita berpraktikal untuk mendengar suara Allah. Amin. This afternoon. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Because I want you berakar. The moment kami balik di sini, nanti pada hari ini, everybody, each and one of you, whether you can menulis, tak pandai menulis, tidak pandai English is nothing. In Jesus, dan tidak perlu itu. Dia hanya perlu you punya hati saja. Amin. I tell you, saya punya pengalaman. Saya pun macam kamu juga. Ini Lius ini dengan Vita ini my senior, super senior. Sekarang saya pengurusi dia orang. Ya, sekarang saya suruh dia. Ketika saya cerita itu bertobat, dia ceramah dengan Vita. Tetapi 15 years kemudian saya menjadi ketua mereka. Haleluya, berkenan Tuhan. Sekarang saya yang bawa itu orang itu, saya punya leaders pergi Brunei. Haleluya, berkenan Tuhan. Karismatik Katolik? Yes. Karismatik Katolik? Yes. Karismatik Katolik? Yes. Berkenan Tuhan. Jadi kalau Lius boleh cipta saya sebagai leaders, sekarang ini apa saja yang Lius boleh buat, saya boleh buat. Apa saja Victor boleh buat, saya boleh buat. Amin. Ketika saya datang dengan Lius, saya mengatakan seperti ini, Lius, umur 27 tahun, tidak pernah belia, tidak pernah choir, tidak pernah, zero. Saya mengatakan kepada dia, Lius, what I have to do to become a charismatic? Dia mengatakan, ini 3 saja. You must know how to pray, healing, deliverance. You must know how to untuk kasih firman Tuhan. You must know this. Yang dia mengatakan itu pujian penyembahan itu asas saja.
But you have to go that period dan sampai itu. Amin. Amin. Jadi selepas ini, I want you to do that. Anda boleh berani untuk doa. Walaupun itu orang kasih tunjuk mata merah, ada taring, you just katakan dalam nama Yesus sembuh, keluar. Kita akan pimpin Anda itu. Lius nanti, siapa yang belum pernah dengar suara Tuhan sini? Banyak. Belum pernah. Yang belum pernah dengar suara Tuhan, kamu akan pergi dengan Brolius. Yang sudah pernah doa, sudah pernah bahasa roh, kamu akan pergi kepada Victor. Saya, bagi mereka yang sudah biasa melayani di dalam prayer meeting, Anda akan bersama dengan saya. Jadi bagi 3. Jadi boleh pilih-pilih sudah. Where are you going? You want to go to me? Kenapa pecah-pecah? Nanti bila Anda balik, kamu akan regroup. Jadi kalau boleh, kalau daripada Saria itu pecah 3. Jangan juga semua pergi tempat saya, jangan semua pergi Victor, jangan semua pergi Lius. Yang daripada bandar itu kalau boleh waktu dulu. Kalau boleh pecah-pecah, kalau tidak satu sana satu sini pun boleh. Pecah 3. Jangan semua pergi sini, semua pergi sana. Boleh? Nanti balik you bincang dan praktis. Amin kan? Amin. Oke, harus berakal. Teguh iman maksud dia. Nanti saya akan bagi praktikal kamu selepas ini. Oke, terus jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. What is mean by that? Dia mengatakan, go ye ke seluruh dunia, beritakanlah Injil dan kepada segala makhluk. Amin. Seorang pelayan karismatik, you must know how to preach the word of God. It doesn't mean Anda berada di mimbar ini, but at least kepada Anda punya anak, Anda punya istri, Anda punya suami, Anda punya saudara. That is most enough. Ketika saya bertobat, saya minta ini, saya minta satu karunia ini. Ketika saya bertobat, apa yang saya buat? One thing that saya buat betul-betul apabila saya bertobat adalah saya ambil komitmen untuk baca firman Tuhan daripada Kejadian sampai Wahyu. Berapa orang yang sudah kasih habis? Separuh saja daripada Perjanjian Lama atau Baru. Hanya dalam diri Anda. Saya akan beritahu kamu kenapa. Oke. Ini adalah gaya seorang karismatik ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru yang bagi mereka. Jadi sudah siapa yang sini yang biasa doa untuk pengusiran atau kerasukan atau rumah orang ada kacau-kacau, kamu pergi doa. Coba katakan. Oke, siapa lagi? 3, haleluya. Yang lain tidak pernah. Sana rumah malam-malam mangkuk pandai jalan sendiri. Tiba-tiba ada dapur sana pandai masak sendiri. Lepas itu kita pergi doa. Jadi ini belum pernah nih. Belum pernah. Apa saja doanya? Doa-doa saja. Ini semua selepas ini nanti tahun depan, kalau boleh ada peluang lagi, saya mau tes semua satu-satu. Boleh? Sepatutnya, the moment you become a Christian, ini boleh buat mengusir setan. Mengusir setan. Nah, nanti itu kita akan belajar selepas ini. Kemudian mereka akan memegang ular dan sekali mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Berapa orang yang sudah buat pelayanan doa penyembuhan? Coba katakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini belum pernah buat doa penyembuhan. Belum pernah. Iya kak? Hari ini sepatutnya kita berdoa.
Saya minta Victor supaya nanti untuk yang ikutnya dia kumpul 3-3 dan kamu akan bincang 3-3 itu. Setiap 3 orang itu ada peluang untuk pimpin doa mengikut dengan skill yang dia akan berikan. Sesudah ini memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Ini maksudnya apa ini? Selepas ini kamu balik, kamu nampak sana ada itu ular kobra, kamu pegang dia. Begitu kan maksudnya? Tadi apa maksudnya itu? Tadi baru ikut seminar, jika cakap pegang ular nggak ada sudah. Makan lagi, kasih ikut patung sini lagi. Lepas itu baru selesai, mati tidak. Mau menit sudah, mati tidak. Ini maksud dia begini. Maksud dia itu ular, bukan ular sinduk sana itu, bukan kobra sana. Itu adalah ular yang menipu Hawa, menipu Adam di Firdaus, yang suruh Adam makan buah. Ular itu, maksud dia, walaupun Anda memegang jimat, tangkal, ataupun Anda berurusan dengan roh jahat, sebagai seorang pelayan karismatik dikatakan sekalipun memegang ular minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Cara berpikir seorang Katolik, Kristen, terutama Katolik, karismatik Katolik, katakanlah ini adalah tangkal pembunuh. Ada orang yang baru mau betul-betul ikut Kristen, tapi masih ada baca-baca, ada tangkal, apa lagi jimat, apa sini ada? Jimat ada, sini cakap. Jimat, jadi dia bilang, dia tahu ini karismatik, ini saya tidak mau sudah. Tapi banyak orang karismatik nampak tangkal, ini tidak boleh, takut kan? Maksudnya Anda pegang aja, Anda berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Walaupun saya memegang ular, maksudnya memegang iblis di dalam tangan saya, walaupun ini boleh mematikan. Kan ada baca-baca ilmu membunuh ada ini, tetapi ketika saya berada dalam Tuhan, you cannot do anything to me. Itu maksudnya, amin. Selepas ini kalau Anda ada orang serat tangkal, ambil aja dan katakan, Tuhan, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tangkal ini ataupun roh ataupun kuasa-kuasa kegelapan yang ada dalam tempat ini tidak dapat melakukan apa-apa untuk saya. Amin. Itu maksudnya, bukan mau pergi ular, sindok sana, lepas itu patung, makan lagi kasih begini. Ludah, memang buta. Begitu kan? Begitu. Ini lagi satu. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka mendapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Apa maksudnya nih? Ini maksudnya. Dasar penyelamatan itu adalah yang pertama harus diutus. Diutus ini maksudnya ada satu tim seperti karismatik ini, amin. Diutus saja tidak sah. Anda harus betul-betul percaya bahwa Anda memberitakan Yesus. Tetapi kalau Anda memberitakan Yesus, Anda harus betul-betul percaya bahwa Yesus berkuasa, amin. Seterusnya berseru kepada Yesus dan kita akan diselamatkan. Tetapi sedang terkasih, macam manapun juga, kenapa harus mengerti firman Alkitab?
Dia mengatakan suka atau tidak. Baik, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak waktunya. Nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatlah dengan senang. Maksud apa dia? Saya tahu di tempat kamu ini kalau ada bising-bising doa-doa, nyanyi-nyanyi di sana, apalagi kalau haleluya, silap-silap, itu perintah pergi tangkapan. Ada begitu Pak? Ada kan? Saudara apa? Tidak perlu nyanyi-nyanyi. Kalau tidak boleh kumpul ramai-ramai, kumpul sikit-sikit. Kalau nggak boleh kumpul sikit-sikit, one to one saja. Tetapi dikatakan harus ada. Membaca firman itu, kenapa harus baca firman itu adalah apabila kita habis baca firman, kadang-kadang kita tidak mengerti. Kenapa ini begini dari perjanjian lama? Tetapi kenapa dia penting? Ketika Anda melayani, itu firman Tuhan yang Anda baca akan keluar. Jadi apabila Anda baca banyak firman Tuhan, sepertinya Anda naik bukit nampak luas pemandangan. Apabila luas pemandangan, akhirnya baru orang itu cakap Anda sudah tahu sudah. Lebih kurang begitu, amin. Tetapi untuk luas pemandangan ini, untuk naik di bukit supaya boleh nampak seluruh itu kawasan, Anda perlu semakin tinggi gunung semakin luas pemandangan. Maksudnya semakin Anda belajar, semakin luas yang Anda ketahui. Tetapi untuk belajar itu saudara terkasih perlu naik bukit. Perlu naik bukit ini sengsara, betul? Betul. Tetapi bila sampai di gunung nampak pemandangan yang indah, sakitnya hilang, betul? Betul. Tetapi saudara terkasih, untuk melayani Tuhan juga pelajaran untuk mau belajar itu sengsara. Tetapi apabila Anda melayani, ketika melayani itu pasti akan hilang sengsaranya itu. Dan akhirnya akan terjadi seperti ini. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami sentiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Jadi saya mau ada satu cerita lagi. Selepas ini kita makan kan? Oke. Satu cerita lagi. Saya sambung cerita tadi. Saya ini masih junior, baru 3 tahun dalam pelayanan. 3 tahun dalam pelayanan. Jadi ketika itu saya sudah biasa untuk praise and worship dalam prayer meeting. Di sini prayer meeting apa panggil? Prayer meeting. Kelompok doa atau prayer meeting? Prayer meeting. Kelompok doa atau prayer meeting? Prayer meeting. Jadi satu hari dalam seminar itu apa yang terjadi? Orang yang bagi ceramah dengan orang yang akan pimpin doa untuk pelepasan dan penyembuhan adalah orang yang berbeda. Jadi yang ceramah itu lepas ceramah dia kata ini macam, oke, saya jalan dulu sebab saya ada urusan. Jadi ketika itu saya dengan tim yang pujian penyembahan, yang pimpin doa itu, kami tunggu itu leaders yang pimpin untuk doa penyembuhan itu, doa untuk pelepasan itu tidak datang. Tidak datang dia. 30 menit tidak datang. Jadi kami ini yang junior ini baru 3 tahun dalam pelayanan, saya baru 3 tahun bertobat. Cerita, saya macam mana kita buat? Jadi las-las semua tunjuk saya. Jika you pimpin, tidak tahu, saya cakap tidak tahu. Pimpin saja. Jadi saya pun pandai juga. Saya bilang, oke, ini macam. Kita buat macam itu kelompok doa aja. Jadi tidak tahu macam mana pimpin. Jadi saya sebut sekejap doa saja. Singkat saja doa ini macam, Tuhan saya berdoa untuk mereka semua ini, siapa yang ada sakit kepala apa semua sembuh. Nah, ini macam kita tutuplah. Macam. Senang kan? Senang. Tetapi kemudian saya pergi di sini dengan rasa sangat tidak layak ketika itu. Dan kemudian kami buat persiapan, Tuhan minta maaf. Minta maaf karena tidak pandai. Jadi doa macam ini, Tuhan minta maaf
Kasih salah lagi itu yang pemimpin yang sepatu tua tidak tahu. Sepatutnya bukan saya itu Tuhan, dalam hati punya doa. Itu dia punya kumpulan kecil ini. Sebelum pimpin di sini ujung-ujung tepi-tepi sini doa sama-sama kan 4-5 orang. Tuhan ini sebenar itu pimpin si Hano, bukan kami. Sekarang tidak tahu apa-apa, minta maaf Tuhan. Kami buat simpel-simpel saja, kami tutuplah. Oke, jadi doa sudah, haleluya. Doa. Tuhan, saya mau berdoa supaya semua yang ada sakit ini sembuh. Siapapun mereka, kepalakah, di manakah, the moment saya cakap begitu sudah terkasih. Dalam muka-muka begitu, biasa kita doa kadang-kadang pada tutup mata kan? The moment saya tutup mata, saya nampak masih terang. Tetapi saya nampak satu-satu orang punya penyakit. First time, saya mulai tutup mata nampak lagi. Saya nampak sini ada migrain, saya nampak sana ada masalah hati, saya nampak sana semua. Kemudian baru saya tanya, Tuhan apa saya nampak sini ada begini? Dalam hati cakap sambil nyanyi-nyanyi penyembahan. Baru ada satu suara mengatakan, ini semua sakit-sakit mereka. First time saya nampak pelayanan doa. Jadi saya cakap, jadi macam mana mau cakap? Apa yang Anda nampak itu sebut aja. Untuk first time saya buat sesi pelayanan doa, sebenarnya tidak mau bahas, akhirnya saya berdoa. Pada saat ini saya berdoa untuk seorang ibu. Apabila sudah nampak itu macam, you can ask God anything. Even kau boleh tahu dia sudah kawin berapa umur, boleh tahu. Dan itu kalau Anda betul-betul ikut sesi Brolius, sepatutnya Anda akan boleh nampak itu, mendengar suara Allah. Amin. Akhirnya saya dengar, Tuhan ini apa sakit? Akhirnya ada masalah ini, dia ada sakit migrain sebelah kanan. Saya berdoa aja. Pada saat ini saya merasakan di sini seorang perempuan muda begini umurnya 15 tahun ada masalah migrain di sebelah kanan. Saat ini Tuhan sedang menyembuhmu. Pada saat ini saya sebut-sebut aja. Sebab saya nampak. Kemudian selepas itu baru saya sadar ini. You will never get the charism if you tidak melangkah ke depan. Kalau Anda tidak pernah melangkah ke depan untuk memimpin penyembuhan, doa penyembuhan dan pelepasan, Tuhan akan berkata seperti ini. What for? What for I give you the charism? Buat apa saya bagikan karunia penyembuhan kepada Anda? Anda tidak melayani. Itulah sebab kenapa saya dan Lius dan Sami, we don't care. We just pergi depan ini dan pray. Ada, tiada. Is your God. After all this God is your people. I come here just as your servant. That is how we are cara berpikir. Saya hanya hamba yang datang ini adalah milik. Kalau kau mau menyembuhkan mereka Tuhan dan kau menggunakan saya, persilahkan. Kalau tidak ada penglihatan, ya general aja. Tetapi kalau ada penglihatan, sebut saja. Amin. Jadi saya mengatakan, rupa-rupanya begitu. Jadi kalau Anda tidak pernah datang di mimbar ini untuk memberi renungan, Tuhan tidak akan memberikan Anda karunia sabda pengetahuan. Kalau Tuhan tidak akan memberi Anda karunia kebijaksanaan. Kalau Anda tidak pernah menumpangkan tangan untuk penyembuhan, Tuhan tidak akan pernah memberikan Anda karunia penyembuhan. Amin. Jadi mulai daripada hari ini, ada karunia atau tidak ada karunia, kalau ada orang yang mau ditumpang tangan, silakan aja. Tapi jangan sombong. Katakan, Tuhan, I don't know anything. You are the healer, I am your servant. I want to pray to this man. Dan serah diri. Guarantee. Kami buat practical training. Ada satu lelaki macam mana besar dengan dia, macam besar dengan dia ini. Badan besar ini kalau jatuh dia punya sakit, lebih sakit daripada orang yang kurus, betul. Dan akhirnya dia ada masalah di sini. Dia punya tulang belakang itu ada ini macam itu. Dan kalau duduk lama sakit, berdiri lama sakit. Dalam practical training saja, 3 orang. Jadi dia mengatakan, sini ada sakit di sebelah sini. Oke,
prayer 3 orang. Saya berdoa dalam nama Tuhan begini. Dalam protokol. Balik, lurus. Daripada hari itu sampai sekarang sembuh total. Amin. Haleluya. Kalau Anda melangkah. Amin. Amin. Oke. Dan begini. Kamu rasa sangat kecil kan? Macam tidak layak kan? Ya. Tetapi Yesus mengatakan, this one is for you. Dia mengatakan, pada waktu itu berkata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Amin. Amin. Sebenarnya doa seorang yang rendah hati, yang merasa tidak layak ketika menumpangkan tangan, kuasa Tuhan sangat besar. Amin. Kenapa saya katakan seperti itu? Semua itu skill untuk bagi ceramah, skill untuk menumpangkan tangan kesembuhan, skill untuk membebaskan roh jahat. I get it when I am a blacklist. When I was in the lowest point of my life, that is the time where I received all the charism. Amin. Dan saya sadar itu, saya tetap thank you God. Rupanya you teach me something. Amin. Last. Kalau Anda karunia untuk melayani, baiklah melayani. Kalau mengajar, kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah yang melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah yang melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah melakukan dengan sukacita. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Amin. Apa maksudnya ini? Of course, tidak semua akan jadi penceramah. Tidak semua akan jadi hebat dalam penyembuhan batin. Tidak semua akan hebat dalam penyembuhan. Tidak semua. But di mana karisma yang Anda ada itu, asah dia sebaik seperti yang Anda mau. Amin. Yang Tuhan mau. Jadi Anda sendiri cek apa karunia Anda. Kalau Anda rasa tidak karunia pun, boleh buat practical training. Yang penting Anda sanggup untuk bertanggung jawab untuk melayani. Tuhan bilang, kalau ada masalah, bukan bilang Tuhan saya tidak mau ini masalah. Tidak. Yesus mengatakan, you just carry on with masalah, you just carry on dengan ketidaklayakanmu. I will teach you. I will teach you when you are ready. Ini lagi satu saya belajar. Jadi saya selalu berkata seperti ini. Tuhan, kalau sudah nanti melayani ini, kalau nanti mau doa ini, siapa yang saya mau doa? Nah, saya selalu berkata begitu dulu. Tapi saudara untuk kasih, God know when you're ready. Begini, the moment apabila lebih kurang apa saya buat adalah ketika saya lepas bertobat pada tahun 2000 itu, saya ambil masa setiap jam 11 sampai jam 12 untuk baca firman Tuhan. Daripada Kejadian sampai Wahyu itu, saya ambil masa lebih kurang 1 bab itu. Lepas itu saya buat saat teduh, dan saya berdoa dan banyaklah yang teguran sana. Then I realize lebih kurang 3 bulan selepas saat teduh, baru saya dapat rasakan itu suara Tuhan dan saya dengar. Tidak bilang hari ini baca firman Tuhan terus dengar, baru saya dapat dengar. Malah saya pernah masuk dalam Alkitab itu. Macam mana? Ketika dalam Alkitab itu dikatakan kemudian Yesus ketika di pantai, Yesus naik di perahu salah satu, kemudian mengundur ke dalam sedikit, kemudian dia memberitakan firman Tuhan. Ketika saya ambil saat teduh itu, tiba-tiba saya berada di pantai dan saya melihat Yesus dalam perahu, di dalam roh di sana. Dan saya tengok begini, saya nampak Pak Petrus ada di sebelah sana. Saya bilang, dalam roh, saya bilang, kenapa saya masuk di sini? Kalau Anda betul-betul saat teduh,
menggunakan Alkitab, Anda boleh masuk di sana. Anda ada di sana. Dan sepertinya Anda mengerti firman Tuhan itu. Amin. Amin. Cukuplah. Cukuplah. Dan hari ini dia mengatakan, adakah yang tidak telinga sini? Ada yang tidak telinga? Ada semua ada kan? Ada. Tetapi yang Tuhan mau dengar adalah telinga rohani Anda. Amin. Amin. Dia mengatakan, siapa yang bertelinga haruslah yang mendengar apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa kematian yang kedua. Amin. Saudara terkasih, kita melayani ini satu saja. We serve because we love Jesus. Amin. Anda semalam Lius mengatakan, saya pikir apabila saya ikut karismatik di Keningau itu, sebab dia orang yang menyembuhkan saya, dia orang yang mempertobatkan saya, akhirnya saya mau join karismatik itu. Tetapi akhirnya saya sadari bahwa tim karismatik itu is not a perfect. Banyak orang yang berada di karismatik itu luka batin, dan dia orang akan melukakan orang lain lagi, dan orang yang terluka itu mungkin Anda. Dan pada saat ini Anda mungkin mengatakan, tim karismatik saya di Bandar tidak bagus, tim karismatik saya di Syariah tidak bagus, si anu tidak bagus, tim karismatik saya di camping ini tidak bagus, si Remi itu selalu marah-marah saya. Mungkin begitu. But I tell you, there is no perfect. Tidak ada yang perfect. But if you can masuk dalam community itu dan engkau menambahkan sedikit kebaikan, itu sudah diterima Tuhan. Amin. Jadi jangan perhatikan kekurangan di tempat itu, tetapi perhatikanlah apa yang Anda dapat sedikit daripada tambahkan daripada tim itu. Dan ketika Anda merasakan Anda ditolak di tempat itu, sadarilah Paulus sudah pernah ditolak, Paulus sudah pernah sengsara, dan katakan apa saja ini yang dikatain, apa saja ini berisik kecil saja ini. Jadi Anda tetap setia dalam melayani tempat itu. Amin. Cukuplah. Sesi pelayanan doa. Karismatik Katolik. Yes. Karismatik Katolik. Yes. Karismatik Katolik. Yes. 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 Mari kemuliaan untuk Tuhan. Saya bagi Anda masa, kita doa dulu baru makan, boleh? Boleh. Saya bagi Anda masa untuk 5 menit, pergi tanda selepas itu balik. Sekejap saja.